Saudara Umam Channel TV saat ini berada di Hotel Borneo Emerald, Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Dapat saya sampaikan bahwasanya di tempat ini berlangsung rapat koordinasi pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dibuka oleh staf ahli Bupati Ketapang yang membidangi ekonomi, keuangan, dan pembangunan, yakni Dr. Andes Haji Mariadi Asmui di Borneo Emerald Hotel pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Kesempatan yang sangat baik ini, atas nama pemerintah Kabupaten Ketapang, saya sangat mendukung kehadiran dan kiprah Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ketapang. Saya mengajak Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ketapang untuk selalu bergandengan tangan membangun Kabupaten Ketapang agar semakin maju dan terdepan. Selain itu, organisasi ini harus mempunyai keinginan berkontribusi yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Ketapang. Dan semoga dari pertemuan ini menjadi bagian dari silaturahim dan dapat bersinergi antara program pemerintah daerah dengan DDI Kabupaten Ketapang. Hadir yang saya hormati, selanjutnya saya berharap kepada pengurus untuk terus berperan dan tidak henti-hentinya menyebarkan ajaran Islam melalui pesan-pesan untuk mengajak manusia ke arah yang lebih baik. Saat ini kita sangat prihatin terhadap degradasi moral yang masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pembinaan sumber daya manusia yang masih belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu saya berharap peran dakwah dan tentu kita semua untuk terus memberikan treatment dalam hal karakter akhlakul karimah, motivasi, memberikan semangat kepada masyarakat agar terus bekerja keras dan melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Akhirnya, dengan mengucap puji syukur Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat koordinasi pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDI Kabupaten Ketapang tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mencurahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan laporan ketua, kemudian sambutan dari Bapak yang mewakili DDI wilayah Kalimantan Barat. Beberapa hal yang barangkali menjadi atensi kita semua, bahwa sejatinya memang dakwah menjadi tidak hanya tugas, tapi juga barangkali bisa menjadi tujuan hidup kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, berliuri walau ayah, kan? Ini mohon maaf Pak Kiai, saya mohon izin share saja. Dan saya barangkali termasuk, tidak tahu, cita-cita atau angan-angan ya, agar ada masanya nanti bahwa dakwah itu menjadi gaya hidup. Siapapun kita, dalam keadaan apapun, dakwah menjadi gaya hidup. Apa itu dakwah? Dalam konteks universal dakwah mengajak kebaikan-kebaikan. Dalam konteks Islam artinya mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Tapi dalam konteks universal, siapapun punya peran itu. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang ingin kebaikan, ingin hidup nyaman, makan ingin nyaman, tidur ingin nyaman. Dan manusia yang normal pasti tidak ingin sakit. Manusia normal pasti tidak ingin hidupnya sengsara. Dalam jangka panjang, manusia normal pasti dia tidak ingin disiksa di kubur. Pasti dia tidak ingin disiksa di neraka, kan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita gaungkan dakwah menjadi gaya hidup, agar siapapun kita dan keadaan kita bisa memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Dan terakhir, barangkali rakor hari ini harus membuat segmen dakwah ya, karena kami juga menghadiri pelantikan IKADI, Ikatan Dai Islam Ketapang, yang dilantik oleh Ketua IKADI Provinsi Kalimantan Barat, dan banyak ormas-ormas dakwah yang tentu sasaran utama adalah masyarakat. Nah, barangkali semua organisasi dakwah ini punya pangsa-pasar sendiri, dan ada hal pangsa yang menjadi treatment bersama. Ada hal yang memang khusus dilaksanakan oleh khusus DDII,
tapi ada segmen yang digarap bersama. Nah, contoh sederhana hari ini barangkali kita lihat di media sosial bagaimana, mohon maaf, ada perilaku rumah tangga yang sangat menyakitkan perasaan kita, kekerasan rumah tangga yang masih sangat marak, dan barangkali belum ada treatment khusus dari barangkali dai-dai kita mengenai itu. Oleh karena itu tidaklah berlebihan organisasi dakwah khususnya harus membuat segmen tersendiri sehingga sasaran tercapai. Termasuk barangkali hari-hari kita ketika, saya ulangi lagi ini, di saudara kita yang kurang beruntung, yang sedang sakit di rumah sakit, mungkin saudara kita yang di sebelah ada dakwahnya itu kan, berkeliling kan, pastor atau pendetanya keliling di meja atau di kamar-kamar untuk ingatkan. Nah, kita barangkali, saya tidak tahu apakah sudah lakukan itu, mengingatkan saudara yang sedang sakit, bersabar dan tetap berdoa, tetap ikhtiar untuk sembuh. Nah, yang terjadi barangkali kita lihat ketika saudara yang sakit cerita sakit lah ya. Nah, yang nunggu ini bahasa Ketapang lah ya, sibuk dia mah, sibuk ngomong, sibuk mungkin ada makan minum dia dibawa pengunjung. Ketika ajan selembe. Nah, ini yang saya kadang-kadang gimana ngomongnya ya. Memang ulama ustadz ngomong ini bah, apalagi kiai masuk ke ruangan, masya Allah, pastilah didengarkannya kalau kiai ngomong. Tapi kalau macam kami ngomong, tidak peduli kan ya, bapak itu siapa gitu kan. Oleh karena itu saya ngajak kita semua kesempatan lah dibuat treatment khusus kita yang kan termasuk cobaan kan ketika sakit itu, walaupun sungguhnya ada hikmah di situ kan. Ketika sakit, insya Allah kalau sabar dah habis dosa kan seperti itu. Nah, itu juga mungkin sudah ada yang bergerak ke saudara kita yang tersangkut hukum di lapas. Saya dengar sudah ada bergerak, teman-teman tabligh sudah bergerak untuk ingatkan mereka. Dan tadi disinggung oleh Pak dari wilayah bahwa dakwah kita ini subam gitu bah. Jadi kalau dakwah zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau tidak akan mampu kita tandingi. Oleh karena itu dakwah kita subam. Paling-paling mungkin terkendala barangkali ngomong logistik lah barangkali kan. Atau mungkin ada ustaz atau kiai yang di pemerintahan itu terkendala, oh ketika udah dapat ini dia milih mana nih, mau dakwah atau pemerintahnya itu. Di pemerintahan seperti itu, ada yang abu-abu kan Pak Kiai. Maka salah satu yang aktif dakwah itu meranikan diri untuk hijrah, meninggalkan baju korpinya, dia total berdakwah. Jadi pilihan lah artinya ya. Artinya ada ruang bagi kita untuk all out. Hanya barangkali memang perjuangan tidak mudah, pasti ada kendala, semualah. Rumusnya kan sederhana aja. Dakwah itu pasti musuhnya orang yang tidak suka dakwah. Siapa? Ya setan dengan tentara-tentaranya kan gitu. Nah, jadi ketika ada yang memusuhi orang berdakwah, yakinkan bahwa dia berada di pihak yang sebelah sana. Kan gitu rumusnya. Oleh karena itu berdakwah sampai akhir hayat. Tadi Pak Kiai kita sudah diskusi berkali kaitan dakwah untuk membangun masyarakat Islam, insya Allah. Bergerak sekarang tidak zaman kita menikmati, insya Allah zaman mungkin anak cucu kita kan. Sebagaimana dakwahnya pendahulu kan seperti itu kan, dia tidak ingin menikmati, biarkanlah dia menjalani itu. Sekali itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang barangkali kurang pas dan termasuk mungkin mengguri. Sekali lagi niatnya mudah-mudahan dengan semangat dakwah. Tadi moto atau apa ya tadi? Apa tadi? Dakwah. Selamatkan Indonesia dengan dakwah. Nah, Ketapang harus sahabatkan Ketapang dengan dakwah. Saya kira sepakat lah ya. Dakwah kebaikan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan staf ahli Bupati bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, yakni Dr. Andes Haji Mariadi Asmui, yang membuka secara resmi rapat koordinasi pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Ketapang tahun 2024. Yang antara lain menurutnya bahwasanya menjadikan dakwah sebagai gaya hidup. Kemudian perlu diketahui bahwasanya untuk fasilitasi rapat koordinasi Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ketapang ini diikuti oleh 100 orang peserta dengan berbagai narasumbernya, termasuklah narasumber dari
Dewan Dakwah Indonesia wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dan juga sekaligus memberikan pelatihan, yakni Dr. Haji Yapandi Ramli, Sekretaris Umum DDI Provinsi Kalimantan Barat, mewakili Ketua Umumnya, serta dari narasumber Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Ketabang seperti Kiai Haji Abdullah Fakir, Dr. Andes Haji Jalaluddin, dan juga Bapak Supardi, serta sejumlah dai-dai Kabupaten Ketabang lainnya. Ya, demikian Oman Channel TV memberitakan seputar rapat koordinasi pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Ketabang bertempat di Hotel Borneo Emerald, Kota Ketabang, Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV dengan cara like, share, dan juga subscribe. Satukan langkah, mari membangun bersama, kuatkan semangat untuk membangun. Melangkah maju dengan semangat.